yang menjadi risalah desanya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan berkah. Kenapa? Kenapa manusia harus dinasihati? Kenapa harus dinasihati? Di dalam surat Al-A'raf, Iblis sudah berjanji kepada Allah, "Fabima aghwaytani la ta'udanna lahum siratal mustaqim." Sebab engkau Allah sudah mengecap, memastikan saya masuk ke neraka, maka saya akan menghalangi seluruh kebaikan jalan-jalan orang Islam. Seluruh jalan kebaikannya jadi wamit kaina aidi, depannya didudukin. Kalau kita pengen ke depan, pengen maju, pengen lebih banyak amalannya, di sana diduduki iblis, maka kita akan merasa males. Tadi Pak Ucap sudah menyebutkan, ayo jangan sudah doa sepertiga malam. Tapi untuk doa sepertiga malam rasanya berat, malas, ngantuk. Wa min aidihi wa min khalfihi wa an aymanihi wa an samaihim. Depan, belakang, kanan, kiri, semua dipagari oleh iblis sehingga kita mau berbuat baik berat. Ini anak-anak tahu, ini semua tahu, membaca Al-Quran itu setiap huruf akan diberi pahala 10. Pasti sudah tahu, pasti sudah dengar. Tetapi masih banyak yang tidak bisa rutin membaca Al-Quran. Padahal minim hanya 3 ayat. Iya apa ya? Iya. Karena di depan kita di sana ada iblis. Jika kita sudah tahu tapi lebih berat malesnya daripada tahunya. Nah, kenapa ini semuanya? Memang Allah, menurut ahli ilmu, manusia ini punya tiga ambisi. Jadi orang itu dipenuhi, kalau di kelas-kelaskan ada 3 nafsu. Orang itu dikuasai 3 nafsu. Pertama, saya, mbak-mbaknya, emas-emasnya ini semua, kita ini sebetulnya satu dikuasai oleh nafsu bahimah, nafsu binatang. Saya, kalian semua ini sebetulnya kita ini punya bibit di hati kita ini nafsu bahimah, nafsu binatang. Namanya nafsu binatang itu yang ada di pikiran seseorang pertama hanya makanan. Saya lebaran di mana ada makan enak. Saya ngaji, tapi pulang ngaji bagaimana saya cara nyaman? Saya penasaran dengan makanan yang ada di Jawa Timur. Penasaran, isinya hanya makanan dan itu namanya nafsul bahimah. Kedua, malbunatun. Malbunatun. Orang itu kadang-kadang hatinya juga dikuasai nafsu masalah pakaian. Jadi walaupun habis pulang ngaji tadi dijelaskan banyak masalah doa amal, masalah zikir, tetap yang ada di sini nomor satunya adalah cara berpakaian. Tadi si mbak itu kerudungnya kuning, bajunya kuning, celah bawahnya kuning, sepatunya kuning. Terbayang-bayang pengen memiliki yang kuning. Yang terbayang-bayang masnya. Atau tadi ada yang kalau
itu pamuk yang aslinya dari Sulawesi. Pakai celana Levi's, baju Levi's, sepatunya Levi's, pakai topinya kece banget. Penasaran? Nah itu namanya nafsu marbutatun, nafsu cara berpikir. Satu lagi nafsu tarniyah, hiburan. Nah, hiburan. Pengennya santai, pengennya hiburan. Tahu kalau gitar itu buat lahan. Gitar itu untuk musik. Namanya musik itu lahan. Tapi senang. Nah itu namanya nafsul tarbiyah, hiburan. Nggak punya gitar, gitar yang ada di dalam HP, sehingga larut sampai malam dengerin musik di HP. Begitu sholat subuh kesiangan. Itu namanya dikuasai oleh nafsul tarbiyah, nafsu hiburan. Nah ini baik nafsul makulatun, malbusatun, tanya ini adalah nafsu binatang, karena binatang itu tidak memikirkan surga neraka. Yang dipikirkan hanya enak, cocok dengan keinginannya. Di dalam surat Muhammad Allah berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulunal an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir, orang-orang yang berkeinginan tentang makanan, seperti punya keinginan tentang makanan, dan orang yang makan senang makanan ini bagaikan binatang. Sedangkan orang yang pikirannya hanya masalah makanan ini, warna rumah dan neraka nanti jadi tempat kembalinya mereka. Makanya dalam kesempatan yang baik ini, amal soleh kalau yang di pondok dijamin tidak pegang HP kecuali bandel. Ada yang bandel disumpet-sumpetin. Yang di rumah ini amal soleh, amal soleh. Jangan karena senengnya melihat hiburan, apa musik, apa film, apa karena main lihat sepak bola, sehingga larut malam sampai subuhnya kesiangan. Kalau cuma nggak sholat malam itu hukumnya sunnah, nggak ada dosa. Tapi kalau subuh sampai kesiangan, subuh itu sholat subuh hukumnya wajib. Dan orang iman supaya menetapi ala waqtiha, atas waktunya. Sok silahkan nanti setelah pulang ke rumah, kalian ini bisa sholat subuh ke masjid atau tidak? Yang tidak sholat subuh berjamaah di masjid, mungkin dia termasuk orang yang dikuasai oleh nafsul bahimah, orang yang dikuasai oleh nafsu binatang. Siapa? Ya yang kalian sampai subuhnya terkesiangan karena nonton HP. Oh enggak, saya nggak nonton bola, chattingan ya sudah baik. Makanya sering dikatakan HP itu adalah setan gepeng. HP itu bagaikan pisau bermata dua. Kalau tidak bisa memanfaatkan, maka akan merugikan dirinya sendiri. Nah, mudah-mudahan mulai dari sekarang masing-masing bisa menata dirinya. Saya ini tadi sudah sampaikan, kita ini adalah orang yang dipilih oleh Allah. Memang ada yang dikodar menjadi ahli penduduk neraka, tapi itu akan
dia penduduk neraka, begitu dia meninggal tidak bisa menutupi keimanan. Kita ini masih bisa berubah. Bagi yang senang HP masih bisa meninggalkan HP-nya, mengurangi, terus kemudian pakailah HP pada saat-saat yang dibutuhkan saja. Jangan sampai kemudian mengalahkan yang wajib kalah dengan hobinya, hobi nonton HP gitu. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Itu baru satu, nafsul bahimah. Yang kedua, nafsul lawamah. Nafsu ini kita punya, saya, kalian semua punya. Bibit suka menggunjing orang, menjelek-jelekkan orang. Wah, pengurus gak paham, pengurusnya gak paham, nasihat tiap hari Quran hadis, ini gini. Bisanya mengkritik, menjelekkan orang lain, itu namanya nafsul lawamah. Babar belas, tidak ada yang bersyukur kepada Allah bahwa sekali hidup ini dipilih oleh Allah, ketemu jalan untuk masuk surga selamat dari, nggak ada rasa syukurnya sama sekali. Padahal kita sebagai orang beriman, supaya keimanan kita tetap baik, supaya diikat dengan 4 tali keimanan. Salah satunya kalau sudah dikuasai nafsu lawamah, udah nggak bisa bersyukur. Dan ketiganya adalah nafsul mutmainnah. Kalau punya nafsul mutmainnah, irji'i ila Rabbi radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam surat Fajr ayat terakhir aja gampang. Surat Fajr satu-satunya yang diundang oleh Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Silakan masuk ke dalam surga saya. Siapa? Orang yang memang dirinya, hatinya tidak dikuasai oleh nafsul bahimah, dirinya tidak dikuasai oleh nafsul lawamah, tapi dirinya dikuasai oleh nafsul mutmainnah, diri yang tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian ke sisi Allah, mardiyah dengan diri doi. Ini yang harus kita cari. Lah inilah gunanya nasihat, untuk mengingatkan kepada kita sesama manusia yang hidup di akhir zaman, tetapi ketemu jalan untuk masuk surga, supaya memiliki nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Tenangnya apa? Saya dunia akan saya cari, agama juga akan saya, tetapi bukan nanti saya akan, kalau yang nafsul bahimah nanti pengen nafsu binatang, bagaimana saya bisa sekali-kali makan di Singapura, akhirnya kerja keras mencari duit banyak, pengen sekali-kali makan di Singapura karena nafsu binatang tadi. Seangkatan saya sekarang sudah kendaraannya sudah motor apa yang paling tadi sekarang? Nah, ya kalau nggak salah kalian lah. Terus kalau gitu saya harus kerja mati-matian kerja, malam dipakai, siang dipakai siang. Pokoknya bagaimana saya dapat duit, saya pengen beli motor yang lebih canggih daripada si dia.